Yang anehnya aku dilaporin aku model berbayar. Siapa yang bayar aku? Itu aneh banget Kak. Terus itu ada berapa laporan sih Kak? Yang Kakak terima lah? 5 lah yang masuk. Masya Allah. Ya yang fashion itu yang dulu aku ikut fashion itu juga dilaporin juga sih. Padahal MOM tuh sampai telepon bos aku katanya, kenapa pembantu kamu punya kamera banyak, lens banyak, duit dari mana? Bayangkan, kita kan punya gaji ya. Misalkan kita punya banyak kamera, kita punya banyak lens normal ya, kecuali kita nggak ada gaji ya. Bener. Itu dilaporin kan nonsen banget kan? Itu mah orang kepo aja sih sebenarnya. Coba kalau aku tahu-tahu happening terus aku dipulangkan, bukannya dia matiin rezeki orang. Nauzubillah ya, Iya itu ngeri banget sih. Padahal di belakang tuh banyak mungkin ya, kalau yang dilaporin terus di interminute di belakangnya ada anak yang dikasih makan, ada ibunya yang sakit, apa dia nggak mikir ya sebelum lapor itu ya? Yuk berbagi kisah inspiratif, edukatif, dan juga curhat bersama sahabat BMI. Hai, selamat pagi apa petang nih ya teman-teman sahabat BMI. Seru banget nanti ini kita akan ngobrol sama teman sahabat BMI kita akan seru-seruan bareng, ngobrol cerita tentunya sama teman kita yang cantik. Siapa sih dia? Halo Kak. Halo Dek Vega. Lama gak ketemu ya? Iya lama banget. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang sibuknya apa Kak? Sekarang aku sibuk menyenangkan diri aja deh. Oh, menyenangkan diri aja. Iya, sekarang aku lagi sibuk ya nyenengin diri lah, jalan-jalan. Karena dari dulu aku datang kan selalu nggak ada off day. Setelah ada off day aku kursus. Jadi sekarang aku nyenengin diri lah setelah ada sesuatu hal lah. Oh, apa itu? Boleh nggak sih cerita Kak sedikit spill sedikit aja ya, sesuatu halnya itu? Iya, soalnya itu waktu sebelum aku jalan-jalan tuh, aku juga jalan-jalan sih, tapi sebelumnya tuh aku ada ngajar lah ya, berbagi ilmu, bukan ngajar lah, karena aku sudah menemukan passion aku nih. Dulu aku dari kursus jahit, kursus bikin tas yang dari talikur. Oh iya Kak? Iya, aku sudah sekolah finance juga, teknologi itu yang di AIDA itu sekolah bisnis. Apalagi ya banyak kursus, aku udah baking juga. Setelah aku itu terakhir kursus makeup dan aku suka ternyata passion aku di situ karena iya aku suka itu makeup ya. Aku suka berdandan. Habis itu habis itu aku berbagi ilmu lah. Habis itu kayak nggak tahu siapa yang nggak suka. Jadi aku dilaporin ya di sini itu kayak kita itu mau ngapain aja ya sekarang harus hati-hati. Karena ternyata bisa dilaporin ya. Dengan alasan yang kadang nggak jelas juga sih alasannya. Wah, kayak gitu ya? Iya, soalnya kayak aku dilaporin. Alasannya apa tuh? Kayak nggak jelas, kayak MOM tuh sampai telepon bos aku katanya, kenapa pembantu kamu punya kamera banyak, lens banyak, duit dari mana? Bayangkan, kita kan punya gaji ya. Misalkan kita punya banyak kamera, kita punya banyak lens normal ya, kecuali kita nggak ada gaji ya. Bener. Itu dilaporin kan nonsen banget kan? Itu mah orang kepo aja sih sebenarnya. Terus aku suka foto-foto. Foto-foto ya biasalah. Iyalah, hobi bukan lah. aku aja kan. Semua orang foto-foto. Aku juga fotonya juga biasa aja, cuman untuk mengenang momen di Singapura kan, nggak di Marlion, nggak di Marina itu kan. Oke lah ya, semua juga bikin kayak gitu kan. Ada yang pakai kamera sendiri, ada yang pakai handphone kan. Habis kenapa aku dilaporkan katanya aku tuh model berbayar. Siapa yang bayar aku? Itu kan ngarang, itu nonsen kan. Itu benar-benar nonsen. Terus aku ngajar makeup. Padahal aku juga sharing juga ya. Itu juga under itu kan Mbak Aini sekolah itu yang FCI itu. FCI. Juga kerjasamanya sama CDI. Tapi aku juga dilaporin, nggak, aneh banget pokoknya. Kok lucu ya? Iya, kayak nonsen gitu. Iya sih. Itu memang aneh menurut aku. Kalau itu memang menurut aku juga kayak something funny lah ibaratnya iya, gitu. Itu kayak nonsen. Ternyata kita itu bisa dilaporkan dengan nonsenting. Kecuali mungkin kalau bener-bener ibaratnya
kakak membuka suatu sekolah sendiri, terus kayak berbisnis, terus Iya. menghasilkan duit Duit, dari iya. orang lain kayak gitu, Iya. mungkin itu alasan yang mention kayak Ya, gitu memang kan, nggak boleh ya, yang kayak itu kita memang ada- nggak boleh aturan kerja di luar Singapura negeri, kan, apalagi ya. Singapura kan memang kita kerja aja, nggak boleh ada sampingan-sampingan dan lain-lain, ibaratnya Iya, kayak gitu. benar. Tapi kalau konteksnya masih kayak kita under sekolah, ibaratnya kita jadi volunteer. Iya, volunteer. Itu kan namanya volunteer kan. benar. Kita nggak digaji, kita berbagi ilmu, pengalaman sama-sama. Kenapa sampai kayak gitu kan kayak Mm-mm. Ya, eh, itu masih oke ya. Yang anehnya aku dilaporin aku model berbayar. Siapa yang bayar aku? Itu aneh banget tau gak? Kepikiran nggak? Dari sekian sampai bos aku bilang, kamu jangan foto-foto dulu deh. Dia bilang gitu. sampai kayak gitu. Tapi aku bilang kenapa? Semua orang juga foto-foto kan tiap minggu. Dia bilang. Aku bilang aku nggak tahu, aku nggak salah. Dia bilang. Ini lucu ya. Tapi memang ada juga ya, ibaratnya kayak teman-teman kita jadi model berbayar tuh ada juga ya. Setahu aku nggak tahu sih. Kurang tahu juga lah ya. Soalnya malah yang itu kan mereka malah bayar kan. Yang bagus. Karena kita butuh jasa gitu lah, ibaratnya untuk datang ke ikon Singapura, kita mempercantik diri terus mengabadikan, kita malah keluar duit loh. Makanya, ibaratnya kayak gitu iya. kan ya, kayak Moto-moto juga kita bayar fotografer kan kalau mau fotonya bagus kan. ibaratnya kayak gitu. Iya, kenapa malah dibilangnya model berbayar kan lucu. Tapi kalau mau jadi model berbayar beneran ya Bagus alhamdulillah. juga ya. Iya, siapa yang nggak mau sebenarnya ya. Sebenarnya. Tapi kok enggak ya? Tapi enggak. Cuma laporan doang. Laporan Terus bayangkan, kenapa pembantu kamu punya kamera, kenapa punya lens, kameranya banyak, lensnya banyak dan mahal-mahal. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kita kan punya gaji. Dan kamera itu juga harganya kalau misalkan di audit ya, juga nggak sampai lebih dari gaji kan jadi kayak nonsen ya, kecuali gajinya 1.000, beli lensnya 10.000, itu mungkin itu nonsen itu juga mungkin dia menabung. Itu juga aneh tuh. Iya sih. Tapi juga lucu juga ya yang laporin itu ternyata menjatuhkan seseorang itu ya. Suka-suka dia lapor aja ternyata bisa. Gampang. Tapi selagi kita nggak ada salah, nggak ada apa-apa sih. Nggak takut juga lah. Nggak ya. takut juga. Terus itu ada berapa laporan sih Kak? Yang Kakak terima lah? 5 lah yang masuk tuh. Masya Allah. Ya, yang fashion itu yang dulu aku ikut fashion itu juga dilaporin juga sih. Padahal kan yang waktu lapor itu sudah happening 2 years ago. Itu pun dilaporkan. Allahu Akbar. Sampai kayak gitu. Iya. Padahal itu event-event Udah lama aku ikut lama ya. banget. Terus Dan aku vacuum kan. vakum kan. Enggak, Aku masalahnya itu kan ibarat teman-teman itu kan berkreasi kan, hal yang positif. Iya. Kenapa nggak didukung gitu kan, sama-sama berkreasi. Ini hobi kayak gitu. Kenapa harus ada lapor-melapor kayak gitu? Kalau ibaratnya berbisnis mungkin balik lagi mungkin kayak gitu lah ya. Bersaing pun kan tergantung lah ya. Masa kita mau naik tapi kita harus jatuhin orang kan lain. juga. Namanya juga rezeki rezeki masing-masing. Mau rezeki kita kalau sedikit pun sudah ada takarannya masing-masing. Mau dikejar sampai ke ujung dunia pun kalau takaran kita segitu aja. Makanya kita nggak itu kan. Kenapa harus sampai kayak gitu ya? Sampai kayak gitu itu untuk namanya mematikan rezeki orang loh. Iya sih menurut saya. Itu aduh. Coba kalau aku tahu-tahu happening terus aku dipulangkan, bukannya dia matiin rezeki orang. Ya nauzubillah ya, ya itu kan? ngeri banget sih. Padahal di belakang tuh banyak mungkin ya, kalau yang dilaporin terus di interminute di belakangnya ada anak yang dikasih makan, ada ibunya yang sakit, apa dia nggak mikir ya sebelum lapor itu ya? Pokoknya ngeri banget sih kalau kayak gitu. Maksudnya lihat aja lah, kita sawang sinawang lah ya kalau orang Jawa ngomong. Udahlah, nggak usah kepo, nggak usah ini. Kecuali mereka ada kasus yang bener-bener serius, baru kita bolehlah lapor atau apa. Mungkin is okay lah ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau sekedar hobi jalan-jalan di foto, ibaratnya make up, sekedar sharing sama teman-teman,
dilaporin itu kan kayak apa sih ini kayak gitu kan. Iya, kayak dia takut kesaing gitu. Menurut saya loh ya. Padahal kenapa gitu? Nggak ada itu. Aku juga. Tapi gimana ya Kak ya, lucu ya. Iya makanya lucu. Padahal aku itu maksudnya itu berbagi. Kan kadang sekolah ada yang nggak mampu sekolah bayar mahal kan. Juga itu makeup juga aku supply semua. Dia datang tinggal bawa badan. Nggak perlu kostum, nggak perlu apa. Tinggal datang, semuanya sudah aku prepare. Mereka tinggal makeup. Aku sharing lah. Setidaknya itu mereka bisa tahu makeup sendiri lah. Iya, karena setahu aku ya, karena aku juga udah bertemu sama beberapa organisasi, bertemu beberapa sekolah yang ada di Singapura, ada teman-teman juga. Memang kalau kayak kakak ini kan maksudnya pekerja migran Indonesia, pemegang work permit, terus dengan sharing sama teman-temannya aja itu memang hal yang dibolehkan lumrah karena nggak ada perbayar apa sih ngomongnya lucu banget. Pendapatan income nggak ada lah ya. pendapatan income selama mengajar itu. Ibaratnya kan jadi volunteer kan. Ibarat teman-teman, ayo belajar sama-sama yuk kayak gitu. Itu sebenarnya hal yang sangat positif. Iya, Teman-teman yang lain boleh kok seperti itu. Ibaratnya kayak gitu. Seperti misalnya kakak bisa merajut. Yuk kita bikin kelompok yuk. Banyak belajar kan? merajut sama-sama. Bikin bunga, buket kan? Sama-sama. Itu hal yang sangat positif dan menurut aku wajar kalau dikembangkan sih Iya sebenarnya. benar. Daripada kita kayak ngoyoh banget, nggak punya uang untuk belajar tapi ngutang-ngutang untuk Iya. itu ibaratnya forward lah ibaratnya kayak gitu kan Sesuai dimanapun sesuai kemampuan ini, lah ya. Sebenarnya banyak juga yang mau sekolah tapi kadang mereka cakap mahal. Aku udah bilang kamu kalau mau jadi profesional makeup artist, aku sudah kasih tahu jalannya ke sini. Kalau mau basic aja, aku boleh sharing lah. Tapi kamu tinggal kembangkan sendiri. Aku juga bilang begitu sebenarnya sih. Iya banyak kok sebenarnya yang kayak kakak sharing-sharing. Aku juga bertemu beberapa orang sama kayak gitu sharing. Nanti pakai alat makeup aku ya kalau yang belum punya alat kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu dilaporin sih kayaknya aneh sih. Aneh ya? Aneh banget. Tapi ternyata ada juga ya Kak. Ada. Makanya kadang gimana ya mau gerak jadi males aja gitu. Nah itu yang matikan orang untuk menebar kebaikan tuh jadi malas karena takut danger sendiri kan, membahayakan diri sendiri. Padahal kita juga nggak salah. Kita niatnya baik, tapi orang lain yang di luar sana nganggapnya nggak baik kayak gitu. Takutnya yang create story tuh yang nggak bener tuh. Bahaya banget sih orang-orang kayak gitu tuh. Aduh ya Allah jauhkan ya Allah. Kadang kita sama temen aja jangan terlalu dekat juga. Kita nggak tahu teman kita itu kapan dia jahat, kapan kita baik. Kita nggak tahu. Kita udah lama ya, udah di mana-mana komunitas sudah kayak kumpul ya. Jadi agak menjaga diri ya. Iya sih. Memang harus pintar-pintar juga apalagi di negeri rantau ya Kak ya. Nanti toh pulang juga kita udah nggak kenal lagi tapi selama di sini itu memang harus waspada, harus hati-hati apalagi masalah uang lah dan sebagainya memang benar. Udah banyak berapa banyak tuh. Oh iya. Yang bawa lari. Ada juga Kak? Banyak. Astaga. Banyak. Aku dulu nolong temen tuh banyak. Pindah majikan. Ya itu tuh banyak tuh. Utang-utang gitu. Ngutang, barang-barang yang taruh di rumah, habis itu udah dapat majikan aku nganter gitu tuh. Banyak sih. Kalau utang dibalikin nggak? Mostly nggak sih. Astaga. Saya pernah tau nggak sampai 1.500 ya. Terus aku tagih kan. Di Paya Lebar tuh pas aku ketemu ya. Malah suruh kamu panggil polisi tuh. Panggil polis. Kok gitu? Makanya. Aduh, yang ngutang lebih galak daripada yang tidak itu bener loh. Kadang kita mau ngembaliinnya jadi kayak males kali ya.
Tapi nggak boleh loh, kan itu kewajiban ya. Sebenarnya iya, makanya lebih hati-hati ya sekarang. Seru. Biarpun itu. Tapi kalau dilihat ya, kakak tuh kayak glamor, cantik banget, stylish kayak gitu. Kerja di Singapura tuh udah berapa tahun sih kak? Aku sama bos aku udah 20 tahun. Wah. Sebelumnya aku 1 tahun 6 bulan tuh di Bukit Timah. Jadi bos ini yang nomor 2. Berarti 20 tahun tuh satu majikan? Boleh sedikit cerita nggak tentang majikan ini seperti apa kak? Sampai kok bisa tahan sampai 20 tahun? Sebenarnya itu aku tuh dulu kerja di Bukit Timah itu kan dapat di perlakuan yang nggak baik ya. Terus aku lari ke kedutaan gitu. Habis itu aku kan tangannya sakit. Sampai kukunya itu lepas-lepas tuh. Jadi tangan tuh dulu kalau aku buka gini sampai darahnya ngalir. Ini dulu kuku nih dulu semua nggak ada loh. Astagfirullahaladzim. Kayak coplok keluar itu sendiri. Kenapa? Kita tuh ngepel lantai, rumahnya 3 lantai itu pakai tangan, nyucinya semua pakai tangan, bersih-bersih kayak kena chemical kimia tuh. Oh. Terus jadi rusak tangan aku. Di Bukit Timah ya? Jangan-jangan aku tahu. Terus habis itu aku pulang 10 hari aku ditelepon agent, kamu mau kerja nggak? Terus aku bilang tangan aku sakit, dia bilang bos kamu yang ini udah aku kasih tahu, dia bilang mau nyembuhin. Dari awal tuh udah kelihatan baik gitu ya? Iya, jadi aku datang ke rumah bosku itu tangan aku udah rusak, dia tahu. Jadi dibawa ke dokter. Malah disembuhin dulu? Iya, dibawa ke dokter. Jadi terus sama dokter dikasih krim, terus disuruh semuanya tak boleh kena air sampai dia sembuh tuh. Jadi aku kayak nyuci pakaian, bersih-bersih rumah, bahkan sampai masak pun pakai glove kayak nyuci sayur, nyuci apa-apa, tapi glove-nya sendiri-sendiri lah. Ini untuk masak, ini untuk cuci pakaian, ini untuk cuci toilet gitu. Oh, sampai diperlakukan kayak gitu. Iya. Masya Allah baiknya. Aku juga depresi loh. Oh, pastilah kak. Depresi aku itu. Waktu tahun 2005 itu. Oh, nggak tahu loh sampai ada cerita yang kayak gitu. Iya, memang nggak itu. Makanya orang nggak tahu kalau depresi rasanya kayak apa. Aku udah ngerasain tuh, hampir gila loh. Kayak nggak ingat apa-apa tuh. Itu karena apa kak? Iya karena kerja yang pertama, bos pertama. Yang cerewet dan disiksa itu. Itu perlakuan paling buruk apa yang pernah dapat kak? Pernah diginiin pisau. Yang itu terakhir aku lari itu. Allahu Akbar. Aku bahkan pernah mau bunuh. Sampai kayak gitu kak? Iya karena lost mind, nggak ingat apa-apa. Bahkan kalau kamu depresi tuh kamu nggak kayak lost mind, kayak orang ngajak ngomong kamu aja kayak nggak nyambung. Sampai di tahap kayak gitu? Iya. Bahkan aku di bos yang ini pun mereka tahu aku kayak gitu. Oh, berarti perlakuan buruknya itu luar biasa loh. Sampai pisau tuh di leher. Ibaratnya kakak bikin salah apa sampai nggak ada sebenarnya. Apa orangnya gila kak? Enggak, mungkin kalau sekarang terkenal OCD kali ya. Tahu gak? Mungkin gitu kali. Kalau dulu saya nggak tahu. Karena kayak nonsen tuh, kayak nyetrika kayak kurang licin. Nanti tuh 1 lemari dikeluarin tuh. Aku boleh nyetrika sampai pukul 2 pagi. Allahu Akbar. Padahal pukul 5:30 harus bangun. Karena 5:30 harus bersih-bersih badan, gosok gigi apa-apa, pukul 6 harus start kerja. Dan dia udah bangun. Ngepel ditungguin. Duduk. Dia duduk. Nyapu aja. Ditungguin. Kurang bersih. Gini nyapu itu diulang-ulang. Astaga. Kayak gitu tuh. Tapi itu tahan sampai 1 tahun ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dengan perlakuan kayak gitu. Bahkan digundulin rambutku. Ditariknya rambut aku itu. Kalau mau dipotong rambut kan aku ditarik tuh. Ke tempat cucian baju. Allah. Dia sendiri yang motong gitu. Kayak motong rumput aja dia motong rambut aku. Astagfirullahaladzim. Sampai segini tuh kayak abri tuh. Bener. Tahun 2003 tuh sampai 2005. Iya ada yang kayak gitu. Ada. Kaki aku aja sampai rusak ya. Jadi kalau aku napak tuh, kalau nginjak tuh kan dia melekah-melekah gitu, kayak belah-belah gitu. Keluar darah juga. Sampai kayak gitu.
Parah banget ya Allah. Saya sembuhnya di bos ini ya. Tapi bos ini Masya Allah banget ya Kak. Maksudnya belum kenal Kakak, terus dengan kondisi tangannya rusak kayak gitu, tapi mau ini ya Kak? Iya, alhamdulillah lah. Tapi dengan pelan-pelan depresi itu hilang. Iya, itu butuh waktu lama. Kalau kamu depresi tuh pikiran kosong. Kamu nggak akan merasakan senyum di sini, tapi nggak sampai ke sini. Itu yang orang pernah depresi pasti tahu. Iya. Ibaratnya garam aja sekilo taruh mulut ya, nggak ada rasanya. Segitunya kalau yang depresi itu. Tapi majikan waktu itu kok bisa terima sih Kak dengan Kakak keadaannya kayak gitu ya? Nggak tahu itu aku. Kayak keajaiban ya, alhamdulillah. Kayak Alhamdulillahnya juga aku mau ya pergi waktu itu. Mungkin kalau aku nggak pergi mungkin aku gila kali ya. Soalnya aku pulang tuh 10 hari nggak mau lihat orang. Karena takut. Di kamar aja. Iya. Allah, sampai gitu ya? Iya. Saya kerja nggak ada hari nggak nangis tuh. Tiap hari? Tiap hari, tiap saat? Iya. Tiap hari, tiap saat. Tapi komunikasi sama keluarga Nggak gimana? ada zaman dulu. Tahun 2003 nggak ada apa-apa loh. Tapi gaji? Nggak tahu. Hah? Semuanya dipegang dia. Aku taunya kerja aja. Sampai aku pulang pun waktu di agensi tuh cuma dibeliin tiket kok. Terus selama 1,5 tahun gaji? Nggak ada. Kakak lari ke KBR ini semua dapat Nggak ada. pertolongan apa? Soalnya waktu di embassy itu terus diambil agent, kan di interview tuh. Jadi ditanya kamu mau mengkasuskan ini atau pulang. Aku bilang pulang karena ada yang bilang aku sebaiknya pulang aja deh. Kalau kasus itu lama kayaknya setahun 2 tahun belum kelar. Itulah yang masalahnya ya, orang kalau kena kasus kenapa nggak mau kayak support, ditolong, dibesarkan hatinya, didukung, tapi malah mentalnya makin di pressure di itu ya, karena selalunya ditakut-takutin, alah nggak usah lah, jangan dikasusin, nanti kamu ini nanti lama. Kita yang udah depresi, yang udah hampir gila ini kalau udah dengar kata-kata kayak gitu kan kita makin stres kan. Ya udahlah pulang aja lah daripada duit bisa dicari gitu. Iya. Dan ini kebanyakan loh kasus teman-teman kita itu kayak gitu. Banyak banget. Dan miris sih sebenarnya. Ibaratnya kita itu kabur untuk minta pertolongan tapi kayak nihil, kita rugi sendiri gitu loh Kak. Cuma pulang tangan tapi kosong. Sekarang masih alhamdulillah ya. Tapi kalau zaman dulu susah. Tapi sekarang peraturannya udah makin ketat kan ya. Kayak semua pembantu harus diwajibkan ada itu kan. Ada helpers off day, harus ada off day. Kalau nggak ada off day ada uang pengganti. Kalau zaman dulu kayak sekarang kalau misalkan dapat marah dari bos aja kita sudah up di media sosial kan. Zaman dulu mana ada. Makanya beda dari zaman aku dulu tuh ya. Dari perkembangan zaman itu tahu gitu. Iya. Tapi emang pembantu yang dulu tuh kuat ya. Kuat sih, orang contohnya kakak sampai 20 tahun kayak gini. Bener, tapi kalau yang sekarang tuh kena marah aja pengennya kabur kan. Pindah majikan. Nah, kalau zaman dulu mana ada. Di sini baru 1 minggu, aku kayaknya nggak betah deh. Kayak mau pulang Indonesia aja. Padahal memang jauh dari keluarga ya. First memang kita pasti nggak itu kan menyesuaikan diri itu nggak secepat itulah. Kalau nggak siap ya pasti sebulan, jangan kan sebulan, 2 minggu aja udah pada pingin kabur. Tapi jangan disalahkan juga, maksudnya kalau sekarang kan alasannya, iya jangan disamain dong mental orang. Iya betul, mental orang, kekuatan orang masing-masing. Tapi kalau di flashbacknya, kenapa kamu mau ke luar negeri, tujuannya apa? Niatnya tuh harus sungguh-sungguh dulu. Jadi kalau cuma menye-menye mencoba, lihat di sosial medianya cantik-cantik, iya, kepengen. Padahal beda banget. Keluar masa itu. Tapi ada orang yang keluar maunya biasa. Kalau aku keluar maunya cantik sekarang. Yang dulu ya biasa lah. Aku sampai enggak terpikir loh Kak. Maksudnya dengan nyentriknya kakak kayak gini, Masya Allah cantik, ternyata dulu seperti itu aku nggak tahu loh, ada cerita yang pahit juga. Iya, gitu. Sebelum itu juga aku 12 tahun juga nggak ada off day. Off day kadang tuh sebulan sekali, itu pun kadang jarang. Yang dulunya itu? Yang ikut yang bos majikan ini? Iya, cuman karena
aku datang ke sini tuh bapakku meninggal kan. Jadi aku ada adik-adik kan. Jadi ya semuanya harus aku yang ngurus. Tulang punggung lah. Iya, jadi aku nggak ambil off lah. Jadi duitnya itu untuk keluarga. Kakak berapa bersaudara sih? 5. Aku nomor 3. Oh iya, kakak dari mana ya? Aku dari Magetan, Jawa Timur. Orang Jawa Timur, pantas manis. Kalau Magetan gitu pada nggak tahu ya? Kurang tahu, taunya Jawa Timur aja gitu, Magetan. Ponorogo pasti tahu kalau Ponorogo, Madiun. Ya, soalnya Magetan tuh Ponorogo, pasti Madiun, Kediri itu kayak udah famous banget. Iya, saya kalau bilang dari Magetan nggak tahu. Nanti kurang tahu. kalau kamu tahu Ponorogo, tahu dari situlah. Karena sebelah doang. Oh itu daerahnya sebelah. Iya, kayak Madiun, Ponorogo, Magetan tuh dempet. Oh. Dia itu di situ loh, satu lingkaran. Satu wilayah Ya. gitu. Itu tuh Dekatan. berarti dia sebelah sininya gitu. Aku taunya tuh kalau Jawa Timur ya cuma Surabaya, Ponorogo gitu-gitu yang kayak kota besarnya aja. Yang terkenal lah ya. Yang Ponorogo terkenal reoknya kan. Nah kayak gitu lah. Kalau Magetan memang sih nggak begitu terkenal. Jadi kalau aku bilang orang Magetan nggak ada yang tahu. Magetan. Jarang yang tahu Magetan mana ini nggak ada ikoniknya kayaknya ya. Mungkin ada karena udah kelamaan di luar negeri jadi lupa. Iya, ada sih Telaga Sarangan di Magetan. Oh ya. Tapi beda lah kalau Ponorogo kan sudah mendia lah kalau reoknya kan jadi Reoknya terkenal. jadi terkenal banget. Bener. Keren sih. Tapi kalau yang majikan sekarang support banget ya kak. Kakak bikin apa gitu. Ya alhamdulillah lah. Mungkin udah Kayak keluarga sendiri ya. Tapi ada nggak sih kayak perlakuan yang paling manis selama kakak kerja di situ? Kalau dulu kan perlakuan pahit, nah kalau sekarang perlakuan manis yang kakak dapat dari keluarga ini? banyak sih. Soalnya kayak keluarga aja. Oh. Kayak kalau dia marah, kalau misalnya aku nggak salah aku boleh fight back kayak gitu. Jadi biasa aja sih. Kayak normal keluarga sendiri gitu. Mau masak apa aja, mereka nggak ngelarang. Mau makan apa aja juga nggak dilarang. Apa yang mereka makan aku semua boleh makan. Bukan. Nggak beda-beda. Ya? Iya nggak beda-bedain. Itu yang paling spesial sih macam. Jadi dianggap rumah sendiri kan biasanya ada tuh makanannya bos di kulkas nggak boleh disentuh. Kalau di rumah bos aku itu apa aja boleh. Terus di mana aja boleh. Mau duduk di mana aja boleh. Mau tidur di mana aja juga boleh. Jadi nggak ada larangan sih. Oh iya. Kalau orang kan biasanya kadang ini piring kamu ya, ini sendok kamu. Nggak ada di situ. Bahkan kalau aku keluar sama mami tuh, kadang beli minuman tuh kita sharing tuh gantian kayak gitu. Sama kayak anakku sekarang udah besar kan yang aku jaga kan. Dia pulang kerja tuh pasti bawa makanan. Iya. Kadang aku sambil masak disuapin. Itu menurutku sudah spesial banget lah ya. Itu spesial banget. Kita nggak ada jarak antara helper sama bos tuh, alhamdulillah lah. Oh masya Allah ya. Sedekat itu kita. Udah sedekat itu. Itu namanya mungkin kalau orang kampung tuh orang Jawa tuh bilangnya dapat obat gitu dari luka yang lama sekarang dapat, masya Allah, majikan baik banget. Lagian juga kalau mau apa-apa suruh bilang, jangan sampai kamu pinjam sama temen, pinjam sama kawan nanti berantem. Jadi kalau ada apa-apa kamu bilang sama aku, gitu. Jadi dia, misalkan kamu mau ambil gaji berapa bulan sekalian untuk apa gitu, aku jelasin dia oke. Oh baik banget masya Allah. Iya sampai sedekat itu. Sampai kayak, tapi pernah nyoba juga? Selalu sih. Aku pikir cuma oh iya deh pernah 1 kali 2 kali. Selalu aku kadang kalau minta tuh sekalian 4, sekalian 5, sekalian 6. Bahkan pernah sekalian setahun. Masya Allah, keren banget, mau juga lah aku kalau kayak gitu kan. Jadi nggak usah ikut arisan kan, banyak arisan kan katanya. Arisan ikut arisan nanti biar dapat sekalian biar beli barang. Aku nggak tergiur karena apa? Aku bilang bosku aja, aku malah nggak kepikiran nih. Karena kalau pinjam sama bos kan pakai tenaga kan nyaurnya kan, kembaliinnya pakai tenaganya nggak terasa. Beda kalau kita ikut arisannya kita kepikiran tuh tiap bulan. Benar dengar kan arisan-arisan sesama. Tapi arisan-arisan itu juga bahaya juga sih. Banyak ternyata teman-teman itu banyak
ada lah yang amanah ya, tapi banyak yang nggak amanah. Jadi banyak juga kasus yang aku dengar, aku baca gitu, teman-teman itu kayak tertipu dengan arisan-arisan bodong kayak Iya. gitu. Tapi kalau sama majikan, wah itu memang yang terbaik sih Kak. Iya. Keputusan yang terbaik kalau emang majikannya boleh dan Bagus lah ya. setuju. Itu Tapi emang nggak semua sih. nggak semua. Nggak semua dapat privilege itu kan. Wah itu luar biasa sih Kak. Ada yang lebih lagi nggak selain itu, ibaratnya tiba-tiba birthday dikasih apa atau Oh ya, kalau birthday pasti itu kalau birthday. oh iya Kak. Birthday sama Chinese New Year. Chinese New Year itu yang paling aku tunggu-tunggu. Oh aku juga nunggu. Soalnya itu bonus aku setahun sekali sih. Masya Allah. Ya, Oh jadi iya Kak. kayak iya. Bonus yang paling besar Kak. Aku bonus yang paling besar pernah dikasih itu 5.000 itu. Allahu Akbar. Sampai segitu Kak. Ya. Masya Allah. Banyak sih, tapi takut kalau dibilang nanti Iya, ria dia. Iya nanti ria, nanti sombong. Enggak, tapi ini mungkin kayak buat temen-temen tahu ada loh di luar sana. Aku melewati hal yang sangat buruk, hal yang sangat menyakitkan, tapi aku nggak pantang menyerah. Aku try lagi, aku coba lagi. Sekarang dapat majikan yang Masya Allah banget. Sampai bonusnya 5.000 loh guys. Hutang aku lah Kak. Dulu aku nggak takut ditanyain, pernah kamu nggak takut pernah digituin ke Singapura lagi gitu, bosku pernah nanya, aku bilang enggak. Aku bilang sama dia saya pikir ya nggak semua orang itu jahat, pasti ada orang yang baik di antara orang yang jahat, aku bilang gitu. Tapi bagus loh Kak punya pikiran gitu. Biasanya kalau orang udah depresi, pikirannya kan udah negatif terus itu kan. Tapi alhamdulillah ya, saya dari lost mind kok. Tapi masih ada depresinya tuh, masih ada sih. Nggak tahu aku kenapa aku dulu mau berangkat itu yang saya gak kepikiran. Padahal dulu lihat orang aja nggak mau, di kamar aja takut mau lihat orang tuh. Terus dapat telepon tuh, teleponnya dulu di wartel kan. Zaman itu zaman dulu ya. Dipanggil orang kan, terus agent kamu telepon gitu kan. Aku terus pergi, suruh berangkat, kamu mau nggak kerja gitu. Terus aku bilang mau loh. Itu yang aneh. Padahal cuman itu yang membuat aku keluar dari kamar, bayangkan. Itu aneh banget sih. Mungkin itu mujizat kali ya. Jalan Allah lah. Kasih alhamdulillah. Keren ya. Tapi memang Masya Allah sih, Masya Allah banget ya, sampai majikannya baik banget kayak gitu. Tapi balik lagi, karena majikan baik juga kitanya juga pasti baik dong. Iya, servisnya juga bagus. Iya, makanya aku nggak itu kan. Fokus aku kalau kerja. Kalau aku kerja, nggak pernah excuse sih, nggak pernah excuse keluar atau diam-diam kemana-mana, nggak pernah. Oh ya. Kuncinya apa Kak? Biar maksudnya majikan itu percaya sama kakak, sayang sama kakak kayak gitu. Itu kayaknya kita harus nurut sih ya. Dulu soalnya nurut tuh, nggak boleh off, aku nurut. Bahkan anaknya itu nggak izinkan aku pulang ke Indonesia, aku sampai nurut loh. 5 ya gitu. Soalnya kalau waktu dulu tuh aku mau pulang, anak aku sangat dekat sama aku kan, mereka kerja, sampai dibanting-banting tuh barang-barang, nggak mau aku pulang. Cuti itu nggak boleh. Terus kakak ngalah, nggak boleh cuti, jangan cuti ya Willy, nggak suka kamu cuti gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, next year sampai dia mengerti kalau aku tuh harus pulang, sampai dia diizinkan sama dia. Anaknya itu kuncinya. Oh lah, itu sampai berapa tahun kakak nggak pulang? 5 tahun deh. Sampai 5 tahun nggak pulang tuh. Karena ditahan iya, kayak yang aku jaga itu yang nahan. Oh, tapi sekarang udah gede ya? Udah gede sekarang. Masya Allah. Ngambil kepercayaan bos tuh emang nggak gampang sih ya. Kayak kita harus nurut. Terus jangan ngelakuin apa yang mereka nggak suka. Itu paling penting ya. Betul. Ya kan? Jujur juga ya. Ya jujur itu paling penting. Itu aja deh. Kayak kadang orang kalau memang jahat ya, kita baik pun ya tetap aja kan. Tetap aja. Kalau orang udah nggak suka, kita mau baik apapun, orang nilainya juga udah nggak suka sama kita. Kayak gitu. Iya. Ngambil hati orang tuh memang aduh susah banget. Tapi balik lagi, ya yang penting diri kita baik dulu aja.
Toh Bener. nanti baliknya mau baik atau buruk, ya itu masing-masing. Pasti kembali kan. Tapi nanti insya Allah lah baliknya tuh kalau nggak sama orang ini ya sama orang lain. Ya benar. Aku percaya itu. Kamu percaya karma gak sih? Percaya? Sama, aku juga sangat percaya itu. Aku juga percaya gitu sih. Iya sih, kayak timbal balik lah ya. Kayak apa yang kita tanam. Tabur tuai. Iya, saya juga percaya itu sih dari dulu. Aku juga kalau nolong orang itu, aku percaya pasti aku nanti juga dapat pertolongan kayak gitu. Tapi yang hutang-hutang itu gimana Kak? Udah dibiarin sudah lama Sampai sekarang. Sampai sekarang. Habis mau gimana? Iya. Udah, kalau kita udah relakan itu kan rezeki datangnya bukan dari manusia kan, datangnya dari yang di atas. Kita percaya aja kalau memang rezeki kita itu akan datang dari mana aja. Aku percaya itu sih. Ya. Tapi Memang sih. iya. Tapi kayak saya nggak sih Kak, banyak banget kayak gitu. Ya mau sayang gimana? Lupain aja. Udah. Ya insya Allah lah ya dapat ganti yang lebih baik. Iya, lebih tapi ya, banyak. iya alhamdulillah gitulah. Alhamdulillah dapat lah. Iya. Wow. Aku pikirnya gitu sih. Kalau aku dapat lebih itu ndak min, menurut saya itu gantinya gitu aja deh. Bener. Jadi aku nggak mikirin. Keren banget sih Kak pikirannya, positif banget. Iya, nggak mau dipikirin karena aku sangat percaya rezeki itu bukan dari manusia. Rezeki itu datangnya dari Allah kan, dari Tuhan. Jadi ya percaya aja. Karena Tuhan itu memiliki segalanya, gitu aja. Maha kaya ya. Maha kaya. Kita tinggal minta aja, insya Allah dikasih. Iya, minta bukan dari manusia. Percuma nanti berantem. Kita ngemis loh sama orang yang Bener ya? nolongin, kita tolongin itu, aduh ya Allah susahnya. Mereka padahal nggak sadar ya. Mereka itu kalau nipu juga nanti jalannya juga susah kan. Susah. Bener itu. Kok nggak pikir sampai sana ya? Iya. Serem banget. Bener. Ngeri sih. Ya pokoknya kita pinter-pinter aja deh teman-teman sahabat BMI ya. Selama kita bekerja di rantau kayak gini, jangan terlalu percaya banget sama temen. Apalagi Bener. masalah duit ya. Masalah duit Bisa itu jadi berantem. udah berantem, udah jadi nggak punya temen, duit hilang, Iya, bener. kepercayaan nggak ada. Iya, Itu aduh bukan cuma sama temen sih, keluarga sendiri juga. Iya kan. Pokoknya duit itu tuh sendiri. Padahal gaji besar kecil itu juga tergantung kita bagaimana bisa manage keuangan. Bener gak sih? Bener. Kadang kalau gaji banyak juga Foya-foya juga habis kan. habis. Yang gaji sedikit juga bisa nyimpen juga banyak. Itu kayaknya tergantung kita lah. Tergantung kita, tergantung tujuan kita ke sini juga apa. Benar. Kan? Karena banyak juga teman-teman itu datang ke sini juga, oh aku mau beli tanah, bikin rumah, ibaratnya kayak gitu Iya. kan. Jadi dia nabung, gimana caranya dia nabung. Nah, Iya, itu benar. bagus sih. Tapi ya balik lagi lah ke pribadi masing-masing ya Kak ya. Tapi Iya. kalau bisa teman-teman harus jaga-jaga diri aja di Iya, perantauan, hati-hati. apalagi sama uang ya. Iya benar. Pokoknya jangan sampai lupa itulah menabung. Menabung, bener banget. Kebanyakan kan sekarang kalau udah dikirim ya sampai kita lupa kalau yang di rumah juga harus diajarin. Memanage keuangan. Bener. Iya sih. Iya ya Kak, itu penting banget Penting. loh. Karena kita di sini udah percaya yang di rumah uang semua udah dikirim, tapi yang di rumah Nggak jadi lupa apa-apa. diri. Iya, Lupa nggak diri jadi. Banyak ibaratnya. kan begitu kan? Banyak banget kasus Kak. Aku Iya. beberapa hari yang lalu juga dapat cerita seperti itu. Jadi dia kirim, and the end-nya nggak dapat apa-apa. Bener, banyak yang kayak gitu. Akhirnya balik lagi kerja lagi. Iya kayak gitu terus kan. Dan itu berulang-ulang. Kadang sampai berutang ya untuk dikirim ya. Iya loh. Padahal kalau sekarang dipikir-pikir ya, kalau misalnya kita bisanya segitu atau kita nggak bisa, nggak usah berusaha deh, pinjem gitu, biarin aja. Sesuai dengan kemampuan kita, dan yang penting tuh keluarga juga harus diedukasi. Bener gak sih kayak ini loh aku niatnya kerja buat ini, buat bantu ya, bukan ibaratnya bukan menafkahi kan Kak. Kita perempuan itu membantu perekonomian keluarga gitu. Membantu tuh kan maknanya membantu aja, bukan semuanya harus pure kita yang bikin. Kebanyakan gitu kan. Tapi kebanyakan kan gitu dan disalahgunakan. Iya, kitanya nggak tegaan yang di sini kebanyakan. Perempuan Kak. Iya,
kayak mau apa-apa keluarga harus makan enak, harus seneng-seneng. Kita ya di sini juga kadang kita itu tahu banyak kan yang susah juga kan. Tapi kayak semuanya dipulangkan, ibaratkan gajinya berapa dikirim kayak semuanya, cuman menikmati seberapa sampai lupa menabung. Bener. Apalagi yang belum amit-amit suaminya main perempuan atau amit-amit lah ya yang kayak banyak gitu. Kan kayak gitu kan. Banyak banget kasus yang kayak gitu. Jadi kita yang sebagai perempuan nih harus pinter-pinter jaga diri, pinter-pinter jaga duit. Harus mandiri. Mandiri itu penting banget. Dan balik lagi sih seperti kayak mindset kita dirubah, edukasi ke keluarga, cara mengelola uang harus bagaimana. Itu sebenarnya penting banget ya. Iya, benar. Karena kalau nggak kayak gitu kita stuck perantauan sampai kapan ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kadang kita kalau memang kayak aku ya, kayak aku sudah used to it di Singapura ya, aku suka gitu ya, kayak anak sudah selesai sekolah, kayak sudah ada, at least kalau sudah pulang sebenarnya sudah bisa gitu. Tapi kayak hati itu tertinggal di sini tau gak? Masih kayak suka bekerja, apalagi dapat bosnya baik kan. Jadi kayak berat gitu mau pulang. Iya ya, kalau udah kayak gitu. Aku ada cerita orang itu suka kerja ya sampai dia tua, sampai dia punya cucu. Padahal semuanya sudah ada, anak-anak juga sudah besar, udah bekerja, rumah udah bagus. Cukup lah. Tapi karena dia suka bekerja, dia masih kerja. Setelah pulang, kayak hatinya tuh masih di luar negeri. Jadi sakit-sakitan terus dia mati. Astaga, kasihan banget. Dia kalau bilang sama anaknya tuh, andaikan umurnya itu masih bisa ke luar negeri, dia mau masih di luar negeri. Padahal enak di rumah udah apa-apa udah diurus anak. Tapi karena kadang itu kayak gimana ya, karena aku sudah merantau tuh dari umur 15 tahun loh. Wow. Ke Malaysia itu. Dari Malaysia terus aku pulang, terus aku dinikahkan. Anak baru umur setahun, masih merangkak tuh aku terus ke Singapura. Sampai sekarang. Bayangkan, hampir separuh hidupku aku habiskan di luar negeri. Jadi emang harus siap secara bukan finansial saja ya. Kayaknya menurut aku mental lebih penting tuh. Mental memang iya. Harus benar-benar siap pulang di rumah dengan banyak kekurangannya. Negara kita tahu sendiri kan gimana kan kalau udah di kampung kan. Kayak gitu deh. Menurut aku itu mental juga penting. Tapi ada mikir nggak kapan nih aku harus retire gitu? Apa nggak pernah mikir sampai ke sana? Sebenarnya tuh mikir ya. Setiap itu aku kan ada tujuan nih, setiap kontrak itu apa aja nih tujuanku, aku pikir ya, terus sudah tercapai, pulang gitu. Nanti sudah hari itunya tiba nggak jadi. Karena udah nyaman banget ya di Iya bener. Karena bos juga maunya aku ngurusin dia sampai tua sih. Bahkan bos aku pernah bilang, kamu beli rumah di Batam ya aku belikan cash. Jadi kalau kamu pulang dekat gitu. Masya Allah sampai gitu ya. Sampai segitunya dia. Wow, keren banget ya. Itu rezeki sih, Iya, Masya Allah. kamu jaga aku sampai tua. Sekarang umurnya berapa kak? Itu majikannya? 60 berapa ya? Kelahiran 63. Kata umur berapa? 6 berapa ya? Nggak tahu deh. Matematika aku nggak pintar kan? Sama, aku juga gak pintar matematika. Aku paling gak suka dulu kalau pelajaran matematika. Aku suka pelajarannya sejarah sama Bahasa Indonesia. Nggak suka aku bahasa Indonesia. Oh iya. Nggak begitu suka. Aku suka kesenian. Oh, Aku nyanyi dulu dari itu. Dari sekolah aku udah suka nyanyi sih. Kayak acara-acara di sekolah kan zaman dulu juga ada kan, setiap perpisahan tuh. Nah, aku nyanyi, nari kayak gitu. Seni sebenarnya. Orang seni sih. Pantas sukanya, passionnya ketemunya di make up juga tuh kan seni sebenarnya kan. Iya, dari kursus apa aja tuh aku udah masuk kan. Ternyata aku di situ, passionnya di situ. Menemukan passion tuh senengnya di situ. Tapi
Bagus sih. Jadi kita tahu diri kita sendiri, kemauan diri kita sendiri. Kalau belum nyoba ini, belum nyoba itu, kita nggak tahu loh kemauan kita apa, bener. bakatnya kita apa, kesukaannya apa kayak gitu ya. Nanti Keren kalau loh. udah ketemu tuh Heeh. seneng kita, Heeh. kayak puas gitu. Oh ternyata aku suka ini ya gitu. Padahal dulu udah dicoba semua sih. Daripada aku off day dulu itu cuman untuk kursus pulang, nggak pernah jalan-jalan. Baru kali ini nih aku menikmati hidup, jalan-jalan. Baru akhir-akhir ini aja. Dulu tuh aku sekolah. Baru sekarang bisa menikmati jalan-jalan. Singapura tuh kemana aja ya? Iya. Kesini. Sampai naik bus aja nggak tahu dulu aku. Jarang. Naik taksi dulu kemana-mana. Off day cuman sekali. Oh iya. Jarang aku, nggak tahu mana-mana. Baru sekarang tuh aku explore Singapura. Habis aku kena direpot. Kan lucu. Dia nggak tahu seberapa aku berjuang ya untuk sampai ke sini untuk nyenengin diri aku. Sebelumnya aku gimana nih, mereka nggak tahu orang aku nggak off day. Aku harus nyekolahin adik-adik aku kan. Ada aja ya orang. Iya, itu mau nyenengin diri sendiri aja susah ya. Orang ada yang iri juga. Itu susah ya. Aduh, penyakit hati itu emang. Kalau ada obatnya aku beliin obat deh. Betadine boleh nggak sih? luka luar bisa diobati, luka dalam nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu iya, Padahal kalau aku tuh ya, menurut aku nih ya, kalau aku lihat orang seneng tuh, aku ikut merasakan seneng kan. Daripada aku lihat orang susah tuh, kita malah ikut kayak sedih, kasihan kan. Itu kayaknya orang waras kayak gitu deh Kak. Iya, orang kalau waras deh kayak gitu. Iya, benar. Aku seneng kalau lihat orang seneng daripada aku lihat orang susah ya. Tapi kalau orang ngelihat orang lain happy, tapi kita ngelihatnya, apa sih, kayak kita nggak happy, itu harus ditanyakan deh, hati kita ini sebenarnya ada sakit gitu loh. Padahal enak kan kalau kita orang happy kita ikut happy, kalau orang sedih kita ikut prihatin gitu kan. Enak di hati kita, tenang gitu ya. Iya Allah. Iya kan? Ini ngeri sih Kak, amit-amit ya, naudzubillah. Semoga hati kita selalu bersih, diberikan jiwa yang bersih aja ya, jadi orang baik aja ya teman-teman. Kayak kalau kayak gitu ya serem sih, kita mau berbuat baik tapi ternyata orang nangkepnya beda, nggak baik. Itu kayak serem banget. Aduh, mungkin untuk terakhir nih Kak, untuk sahabat BMI, boleh kasih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana biar semangat berjuangnya, biar semangat cari cuannya, biar nyentrik cantik kayak Kakak nih. Itu aja, jangan berhenti semangatnya, harus tetap semangat. Jangan lupa tujuan. Pasti kita ada planning nih. Kontrak kita ini 1 kontrak 2 tahun nih kita mau apa? Kalau perlu ditulis. Kayak aku tulis loh. Aku mau apa? Iya. Aku tulis nih mau apa. Kayaknya misalkan aku mau mobil. Ditulis tuh harganya berapa. Jadi tiap bulan ditulis. Jadi kita semangat kerjanya. Masya Allah. Terus jangan sampai kena loan. Oh, betul. Banyak kan yang kena loan sekarang kan? Itu jangan sampai. Pokoknya kita hidup semampunya kita aja. Secukupnya. Bersyukur. Dan bersyukur. Kalau soal nyentrik itu depend ya. Kalau orangnya memang dia tahu dandan dan dia tahu itu, baju murah pun akan terlihat mahal. Betul. Bener kan? Betul. Sama, aku juga iya, kayak orang mikirnya aku tuh kayak hedon, padahal enggak sih. Cuman karena aku tahu mix and match-nya. Iya benar, itu paling penting. Oh ya, keren itu ilmu teman-teman, kita bisa nyontek nih ya. Iya. Wah, keren banget. Jangan lupa menabung untuk masa tua dan apa-apa itu jangan dikirimkan ke keluarga semua deh. Aku pernah ngerasain soalnya. Dan banyak pasti juga yang ngalamin kan. Jadi bener. Ya jangan lupa untuk nabung. Jangan lupa untuk bikin schedule. Kalau nggak mau per kontrak setahun 3 bulan ditulis saja tuh. Nanti aku tiru deh.
Iya, jadi kalau kalau yang lagi menghadapi bos yang misalkan nggak baik atau cerewet, selagi mereka nggak mukul, kita harus Sabar ya. sabar lah. Apalagi yang kita bisa buat kan, pasti baik nanti suatu saat. Yang penting sabar lah. Oke Kak, aduh terima kasih banget Kak udah datang ya, Sama-sama. udah sharing pengalamannya. Aku nggak tahu sampai ada cerita yang begitu dramatik banget ya. Jadi teman-teman, kita hari ini ambil pelajarannya buat teman-teman semuanya untuk menjaga keuangan juga, untuk menjaga kewarasan mental juga, apalagi di negeri orang itu kita sama-sama bekerja, sama-sama mencari rezeki, jangan sampai kita menutup rezeki orang lain seperti Iya. yang tadi kakak sampaikan juga. Oke teman-teman semuanya, selamat berlibur karena hari ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di next episode berikutnya dengan bintang tamu teman-teman yang menginspirasi lainnya. Jadi jangan pernah kemana-mana, subscribe Sahabat BMI dan selalu share biar teman-teman yang lain nonton juga dan terinspirasi. Oke Sahabat BMI, bye-bye. Bye.